Apakah yang sudah cek saldo PKH BPNT kemarin tapi belum cair juga? Apakah gagal cair? Sebelum kita ke informasinya, silahkan simak daerah pencairan mulai dari sore dan berlanjut pencairan hingga malam ini. Nah teman-teman, mohon maaf ya bagi yang sudah cek saldo PKH atau BPNT-nya tapi belum masuk juga. Kementerian Sosial itu sudah memberikan informasi mengenai KPM yang tidak bisa cair di KKS-nya, baik itu bantuan PKH maupun BPNT. Oleh karena itu namanya bantuan tidaklah bersifat permanen. Ada kalanya kita menerima, mungkin di tahap sekarang ini harus rela untuk tidak menerima bantuan. Itu dikarenakan banyak sekali penerima PKH yang menerima di tahap periode Mei Juni lalu setelah mengecek saldo tapi belum masuk juga. Nah, apakah harapan sebagai penerima bansos harus pupus atau nunggu nasib baik? Jawabannya setelah tayangan singkat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Agustus terus berjalan dan hari ini kita berada pada akhir pekan. Hingga hari ini terpantau beberapa penyaluran bantuan sosial pemerintah disalurkan, utamanya bantuan sosial. Untuk penyaluran bantuan reguler Kementerian Sosial seperti PKH, BPNT Juli Agustus untuk saat ini yang terpantau berjalan dengan lancar. Nama-nama KPM yang berhasil diverifikasi rekeningnya itu diproses transfer saldo ke rekening penerima. Kendati pun demikian, ada kabar yang pengecekan saldo dari beberapa KPM, di mana KPM penerima PKH tahap lalu masih lancar, tapi kok ya setelah mengecek saldo baik untuk PKH maupun BPNT belum nongol juga saldonya. Apakah kemungkinan masih cairkah bantuannya? Mengingat sudah sangat banyak yang mencairkan sejak awal bulan Agustus hingga hari ini. Nah, sebelum kita menjawabnya, saya akan menampilkan daerah pencairan yang terpantau dari pagi hingga siang ini. Sebagai tambahan informasi, daerah pencairan agar teman-teman juga bisa terbantu. Apakah di KKS Bank BRI, Mandiri, BNI, dan BSI masihkah ada pencairan per hari ini?
Oke, kita lanjutkan informasinya bagi yang sudah cek saldo tapi belum masuk saldonya hari ini. Apakah bakalan tidak menerima lagi bantuan PKH dan BPNT? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Nah, jawabannya iya atau dicoret dalam kepesertaan PKH jika keluarga penerima manfaat yang bersangkutan itu tidak memenuhi lagi persyaratan penerima bantuan PKH. Sebagaimana lazimnya kita tahu bahwa bantuan PKH itu adalah bantuan yang berbeda dengan BPNT. Nah, jika bantuan BPNT itu tidak memerlukan persyaratan komponen dan kategori keluarga, maka pada bantuan PKH memerlukan persyaratan tersebut. Nah, ketiadaan komponen kategori anggota keluarga yang memenuhi syarat akan otomatis digraduasi atau diistilahkan dengan graduasi alamiah atau tercoret karena non-komponen. Nah, tentunya pada bulan Agustus ini memasuki tahun ajaran baru, jika saja dalam keluarga hanya terdapat satu kategori anak sekolah, namun pada sistem Dapodik terdeteksi anak sekolahnya tamat SMA, otomatis tidak lagi memiliki kategori. Begitupun yang berhenti sekolah atau yang memasuki jenjang sekolah yang lebih tinggi tetapi belum dimasukkan dalam Dapodik di sekolah barunya. Maka teman-teman, hal ini menjadi kategori anak sekolahnya tidak masuk lagi menjadi kategori di PKH, sehingga bagi KPM yang memiliki anak sekolah saja atau satu anak sekolah saja, agar selalu memperhatikan pentingnya data anak-anak sekolahnya selalu terupdate di data Dapodik di sekolah anak masing-masing. Balita atau anak usia prasekolah 0 hingga 6 tahun untuk anak ke-1 dan anak kedua saja. Selanjutnya, jika memiliki balita atau apras yang bukan anak 1 atau bukan anak kedua, maka tidak dipertimbangkan menjadi kategori PKH. Begitupun juga dengan ibu hamil, dibatasi hanya untuk kehamilan anak pertama dan untuk kehamilan anak kedua saja. Kemudian teman-teman, yang menyebabkan kategori yang sebenarnya memenuhi syarat untuk menerima PKH namun tidak terdaftar pada DTKS, maka otomatis tidak masuk dalam kategori anggota keluarga penerima PKH. Jadi sangat penting untuk diperhatikan anggota keluarga yang tidak masuk DTKS. Nah, jika dalam kartu keluarganya ada yang tidak masuk DTKS, supaya bisa didaftarkan pada operator 6NG di desa dan kelurahan masing-masing. Nah, ini banyak yang terjadi ya teman-teman. Kenapa sih bantuan anak balitanya tidak masuk sebagai penerima PKH padahal memenuhi syarat balita anak ke-1 ataupun anak kedua? Nah, perlu diketahui apakah anaknya ini pernah diusulkan masuk ke DTKS atau tidak. Jadi KPM harus ikut aktif jika saja ada anggota keluarga yang belum masuk DTKS agar dilakukan pengusulan data untuk masuk di DTKS. Begitupun dengan adanya anggota keluarga yang meninggal agar segera dilaporkan ke operator 6NG-nya. Karena jangan sampai bantuannya masuk terus padahal sebenarnya sudah meninggal dunia. Nah, teman-teman, kemudian penyebab pasti tidak lagi masuk data bayar pada PKH periode Juli-Agustus tentunya bagi keluarga yang ditidaklayakkan oleh pemerintah daerah karena beberapa pertimbangan ketidaklayakan penerima bantuan sosial. Kementerian Sosial menetapkan 15 kategori tidak layak bansos seperti yang sering saya informasikan teman-teman di video-video sebelumnya. Juga apakah akan dicoret PKH-nya? Boleh jadi tidak tercoret manakala masih memenuhi persyaratan penerima. Nah, data keluarga utamanya yang menjadi komponen PKH masih terdata aktif di DTKS dan Padan Dukcapil. Kemudian juga masih ada atau masih hidup kategorinya atau anak yang berkategori pendidikan masih sekolah dan terbaca pada Dapodik dan juga bukan termasuk keluarga yang ditidaklayakkan oleh pemerintah daerah. Maka yakin saja masih tetap akan menerima bantuan PKH. Karena proses pencairan di Kementerian Sosial itu ada yang pencairan di kartu KKS dan ada pula yang pencairan di PT Pos, di mana setiap pengelompokan itu berdasarkan periode salurnya. Berbeda waktunya sehingga tidak menutup kemungkinan perpindahan KPM dari KKS ke Pos, tidak menutup kemungkinan sehingga belum terbaca dalam data bayar untuk penyaluran PKH melalui kartu KKS. Kemudian sistem penyaluran PKH dilakukan per termin atau bergelombang, bisa jadi yang belum terbaca pada data bayar final closing yang baru-baru ini dan akan ada susulan final closing berikutnya teman-teman.
Oke teman-teman, mungkin seperti itu ya informasi kali ini. Semoga informasinya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.